Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita akan membaca kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Jawahirul Kalam. Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Jawahir itu kayak mutiara begitu. Jawharun. Mutiara, permata, permata. Yang bersinar, yang berkilauan. Al-Kalamiyah yang bersifat kalam, omongan yang kaitannya dengan apa? Dengan tauhid, teman-teman semua ya. Coba nih. Ini ada terjemahannya juga. Fi idhahi al-jawahirul kalamiyatu, mutiara-mutiara kalam, fi idhahil aqidah, di dalam menjelaskan aqidah, keyakinan, aqidatun. Ya, kita coba kepercayaan, keyakinan al-islamiyah yang bersifat agama Islam, khusus untuk akidah Islam. Ini lil alama Tahir al-Jazairi, milik dari seorang ulama Tahir, Syekh Tahir al-Jazairi, orang Jazair, rahimahullah, dari Ibnul Jazm, cetak dari Ibnu Jazm. Kita baca bismillah teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Oke. Dicetak di tahun 1980. Nah, ini pas saya lahir nih. Cetak pertama kali, Masya Allah. Saya masih bayi ya. Muqaddimatun Nasyir, pendahuluan dari penerbit. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Tuhan seluruh alam semesta. Semua semesta ini berarti Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, salawat dan salam untuk utusan yang paling mulia, syaraf, Syarifuddin, mulia, tinggi, luhur, agung, terhormat ya. Dan juga salawat salamnya waman, untuk siapapun tabi'ahu, yang mengikuti Nabi Muhammad ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Amma ba'du, fa inna a'dhama ma usiba bil muslimun fi asrina inhirafuhum al-aqaidi. Di antara sesuatu yang cukup dahsyat yang menimpa kaum muslimin pada masa kita saat ini adalah tergesernya akidah mereka. Alladzi mahada li ghuzur. Mahada itu artinya adalah li ghazwihim fi syatal majallat, yang terbentang peperangan mereka di berbagai macam dimensi ya. Inkhiraf itu kayak pergeseran gitu. Kayak ada sifat inkhiraf kan berarti serongnya akidah mereka. Apakah di sini diartikan sebagai pindah agama, atau misalnya kurang kuat di dalam menjalankan akidahnya? Nah, ini juga bisa, tergantung sampean nanti. Oke. Fi syatal majallat. Ini syata itu aneka warna-warni dimensi kalau saya menerjemahkannya. Ya. Kalau saya menerjemahkan majallat itu begitu. Yang berbeda-beda, aneka warna ya toh. Majalun. Majallatun. Bukan majalah ya, beda. Fi hadzal majal. Nah, kayak gitu tuh. Fi hadzal majalun. Ntar dulu, ini kamusnya saat ini
melepuh. Coba kalau kita lihat dari kata dasarnya, majilun air, majalatun, beda-beda. Coba nih kamus yang lain, majalun, terkemuka. Kalau saya terjemahnya ya mujal, fi hadzal majalah. Coba sekarang kita coba pakai fi'il aja deh. Tadi fi'il madhinya ini diartikan dengan melepuh ya, melepuh, menjadi lepuh, penuh, berisi. Dimensi lah ya, dimensi lah. Seingat saya dimensi sih. Fisyatal majallah. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang menimpa kaum muslimin di era kita saat ini adalah pergeseran kepercayaan mereka mahada yang terbentang dari berbagai aneka peperangan di berbagai macam dimensi, seperti dalam dimensi pikiran, suluk, perilaku, manhajil haya, dan manhaj itu pondasi hidup, gaya hidup, kalau bisa dibilang begitu. Hatta annaka asbahta taral muslimin la yadrikuna ma'na imanin bil Islam. Sampai-sampai kamu akan melihat bagaimana orang muslim itu tidak tahu apa arti iman mereka dengan Islam. Wa ghabat anil katsirina minhum muqtadayati hadzal iman wa mustalzimatihi. Sampai sirna ya, hilang gitu. Muqtadayat, sampai hilang dari mayoritas itu yang diperlukan hadzal iman wa mustalzimatihi, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Wa mustalzim. Dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan iman tersebut. Jadi kalau kita pahami kembali bahwa yang mendasari adanya buku Jawahirul Kalamiyah ini yang disusun oleh Syekh, siapa tadi namanya, Syekh Thohir, beliau melihat dan menyaksikan teman-teman adanya musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin, yaitu pergeseran kepercayaan mereka yang itu disebabkan oleh berbagai macam pertentangan, pertikaian, peperangan dalam hal pikiran, perilaku, kemudian gaya hidup, yang sampai-sampai kita itu menyaksikan begitu loh. Menyaksikan orang-orang Islam itu tidak ngerti kalau mereka itu sedang beriman dan beragama Islam. Sampai mayoritas dari mereka itu tidak mengerti kebutuhan-kebutuhan iman dan hal-hal kewajiban yang membuat iman mereka itu makin kuat. Itu tidak ngerti. Illa annahu fi khadmi hadhil fitani as-sauda'i al-mutalatimah. Sampai-sampai apa yang terjadi itu merupakan sebuah fitnah yang cukup besar, yang saling berbenturan. Ya betul, annal Islam ada, seakan-akan Islam ini kembali yadukku abwabal alam, yang mengetuk dakko yadukku, yang mengetuk pintu dunia yang baru. Oke. Abwabal alam min jadid, dari awal kembali. Illa annahu fi khadmi hadhil fitani sauda'i al-mutalatimah.
Kecuali, jadi setelah kita mengetahui bahwa adanya musibah yang begitu besar, hingga kita melihat orang Islam ini mayoritas tidak mengerti harus ngapain. Sampai-sampai fitnah yang begitu gelap sekali yang bertentangan dengan Islam, seakan-akan Islam itu akhirnya kembali liyaduqa abwabal alam. Sampai saking lembutnya menghancurkan, memecahkan, mengetuk pintu-pintu dunia dari awal menjadi. Nah, ini kayaknya harus dipahami secara keseluruhan. Faqad qayyadallahu lidinihi da'atan wa muslihina. Allah telah menentukan qayyada, mentakdirkan, mendatangkan untuk agamanya ini para dai-dai wa muslihin dan orang-orang yang memperbaharui, memperbaiki. Ya'idunal amra linisabiha, yang mereka berusaha untuk mengajak kembali, menjelaskan akan perintah-perintah Allah linisabiha, untuk mengembalikan kembali kepada kedudukan semula, wa isolati dan keasliannya, wa yarfa'una rayatal aqidah dan mengangkat keluhuran akidah as-salimah yang selamat, yang benar dari awal. Fakanu manairin rusydin wa masyailin hidayah, dan para dai-dai inilah yang membuat akidah itu menjadi bersinar begitu. Kalau di sini, kalau zaman sekarang kita melihat bagaimana Habibana Rizik Syihab, kemudian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz yang lainnya, para habaib yang tidak kita pungkiri bahwa mereka betul-betul menjelaskan kembali akidah Islam. Wa manairi rusydin, menjadi bukan pancaran ya. Kan lampu kan bersinar ya. Nantilah kalau keluar kalimatnya itu. Lentera, Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadi lentera, sumber cahaya kecerdasan, wa masyailil hidayah, dan yang menyalakan sebuah titik hidayah. Oh, begitu, Masya Allah. Iya. Apa tadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Lentera. Ada lagi selain lentera itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita lanjut. Min hadhil muntalaqat. Baik, berangkat dari latar belakang yang disampaikan tadi, tatasyarrafu Daru Ibnu Hazm, penerbit dari Ibnu Hazm, merasa terpanggil ya, merasa mendapatkan kemuliaan bi khidmati kitabi al-jawahir al-kalamiyah fi idahi aqidatil islamiyah lil alama al-muslih Syekh Tahir al-Jazairi rahimahullah, alladhi jama'a fi bi basatati wa suhulati wa yusran aqaidil muslimin. Penerbit Daru Ibnu Hazm merasa terpanggil dan merasa mendapatkan kemuliaan di dalam mencetak kitab Jawahirul Kalamiyah yang menjelaskan tentang akidah Islamiyah, karangan dari seorang yang alim, yang muslih, Syekh Tahir Jazair, yang di dalam buku itu berisi tentang akidah Islam secara basat atau sederhana, mudah dan gampang. Allati fiha falahuhum wa mana'atu fikrihim minal inkhirafi fi mutahati taliman ta'ani minhal insaniyah. Karena di dalam buku ini berisi tentang akidah-akidah yang orang akan bisa sukses hidupnya. Wa mana'atul fikrihim, dan bisa bukan membatasi ya, membentengi pikiran mereka dari inhiraf. Injiraf itu apa ya?
Yang dengan buku ini nanti diharapkan kita paham akidah, kita nanti bisa sukses, kita terbenteng akidah kita dari pergeseran akidah. Mutahad itu, taha ini apa ya artinya taha itu? Selamat dari kebinasaan, kemudian tahan, kemudian tolama. Tolama ini artinya adalah yang rata, mengusap tempat rata. Ana yakni ta'ani. Dari kerusakan-kerusakan yang nanti mampu untuk membatasi kehidupan manusia. Tuh gitu ya. Mantap ini. Jadi tahatan itu kebinasaan. Jadi kalau kita memahami akidah kita dengan benar, maka kita akan memiliki benteng pemikiran. Yang benteng itu mampu menjaga kita dari pergeseran akidah. Pergeseran akidah yang merusak ya. Yang merusak, pergeseran akidah yang merusak hingga apa tadi ya ini tahat merusak dan yang mampu itu tadi ta'ani membebani sesuatu yang berat baginya. Jadi membuat kehidupan manusia itu tidak stabil begitu ya. Gimana kalau menyembah api, menyembah itu kan ya gak pas juga. Wa qad qumna bi iradi adillati 'ala al-kitab minal Qur'anil Karim. Kami pun mencoba untuk menghadirkan irad. Kami pun mencoba untuk mencarikan ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Syarifah ma'a wad'i ba'di ta'liqat, dan kami pun mencoba untuk menaruh, membubuhi, memberikan catatan-catatan tambahan ziyadatan fil idhah di dalam menjelaskannya. Nas'alullahal karim, ya Allah kami mohon kepada Engkau, kepada Allah, ayyan fa'ahadzal kitaba, ayyanfa'ahadzal kitabu, semoga buku ini bermanfaat, wa an yabdula waqi'al muslimin ila ma fi khairuhum fid dunya wal akhirah, dan bisa merubah kondisi kaum muslimin terhadap kondisi fihi khairuhum, kepada kondisi yang terbaik buat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikut ini adalah biografi dari Syekhnya, cukup panjang juga, nggak apa-apa kita baca teman-teman semua. Tarjamatul muallif, biografi Syekh Thahir. Wa Syekh Thahir ibnu Muhammad ibnu Shalih ibnu Ahmad ibnu Mauhub As-Sam'uni Al-Jazairi thumma Dimashqi. Syekh Thahir anak dari Bapak Muhammad, cucu dari Pak Soleh, dan buyutnya dari Pak Ahmad ibnu Mauhub As-Sam'uni, Jazair, kemudian Dimashqi. Qadima walidu ila Dimashqi min Jazairi. Bapaknya itu tinggal di Damaskus setelah dari Jazair tahun 1263. Wa asbaka faqihan, dan beliau menjadi orang yang ahli fiqih al-Malikiyah, mazhab Maliki, di Dimashqi di daerah Suriah, wa muftiyah fil Syam, dan menjadi mufti, Masya Allah, di negeri Syam. Ulida Syekh Thahir fi Dimashqi, akhirnya bapaknya yang alim itu pun melahirkan putranya yang bernama Syekh Thahir yang menyusun buku ini di daerah Syria juga. Pada tahun 1268 Hijriah. Dakhala al-madrasata Al-Jaqmaqiyah. Beliau masuk sekolah di sekolah Jaqmaqiyah. Wa takharaja bil Ustadz Abdurrahman Al-Bustani, menjadi lulusan dari muridnya Ustadz Abdurrahman Al-Bustani. Thumma ittasala bil alamil allama, kemudian beliau melanjutkan belajarnya di Syekh
Abdul Ghani Al-Ghanimi Al-Maidani yang sangat terkenal kealimannya. Berarti sekitar berapa tahun itu ya? Walazamahu ila an tawaffahu Allah azza wa jalla. Lah, Syekh Tahir ini menjadi muridnya Syekh Abdul Ghani sampai Syekh Abdul Ghani ini meninggal. Syaba Syekhu rahimahullahu ta'ala. Di masa mudanya Syekh Tahir ini muhibban lil ilm, cinta kepada ilmu. Ala ikhtilafi anwa'ihi wa furu'ihi. Berbagai macam ilmu itu beliau menyukainya. Warna-warni ilmu, berbagai macam perbedaan. Wa tawaffarat ladaihi hasilatan kabiratan qimatan min ulumit tabi'ah wa riyadiyat. Beliau mendapatkan hasil yang cukup bagus di ilmu alam dan ilmu matematika. Ila janibi ma wa'ahu min ulumil arabiyyati wa ulumil islam. Di samping memang beliau memahami betul, belajar betul tentang ilmu bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Wa ma'an balagha 30 min umrihi, sampai pada umur 30 tahun, hatta atqanal arabiyyata, lancar berbahasa Arab, wal farosiyah, bahasa Persia, wa Turkiyah, bahasa Turki, wa ta'allama Faransia, Prancis ya. Faransia itu Prancis kalau enggak salah. Wa takallama biha, dan beliau ngomong dengan bahasa Prancis ini. Kama ittala'a ala ghairiha minal lughat, seperti apa yang sudah beliau pelajari dari bahasa-bahasa lainnya. Kalau belajar bahasa Turki ya pakai bahasa Turki, ya pakai bahasa Persia, pakai bahasa Arab. Persia berarti bahasa Iran ya. Bahasa Arab juga ngomong, bahasa Prancis juga ngomong. Wa kana rahimahullahu mughraman biqtina'il makhtutati wal bahthi anha. Beliau cukup senang sekali. Senang banget lah, mughram. Ada lagu begitu tuh. Rabbika mughram ya Mustafa al-mukarram. Amat menyukai gitu. Amat menyukai biqtina'il makhtutat. Apa artinya iqtina? Iqtina itu artinya kan memeluk aslinya. Iqti. Dari kata qanaah, tenang. Betul ya, qanaah. Makhtutat, buku-buku manuskrip ya kalau bisa dibilang. Makhtutat. Makhtutatun. Manuskrip, naskah penelitian. Fasa'ada ala insya'i dari kutub watanil dhahirah, dan beliau senang sekali ketika telah menerbitkan Darul Kutub Watani ad-Dhahiriyah fi Dimashq wa jama'a fiha ma tafarraqa fil ghazainil 'am. Dan beliau mengkompilasi menjadi sebuah khazanah, itu kayak khazanah kayak berisi berbagai macam ilmu ya. Walaqa fi sabili dzalika al-usubat al-katsira wal ghanail usubat. Ini harus diterjemahkan. Usubatun. Nah, coba kalau begini. Nggak ada artinya. Wal ana kerja keras, kepayahan. Nah, kalau diartikan dari walaqa fi sabili dzalika as-su'ubat, kesusahan ya. Dan beliau mengkompilasi berbagai macam ilmu ya, makhtuto dan bahas itu dengan payah yang luar biasa. Dan anak tadi apa? Kesusahannya. Dengan kerja keras yang cukup besar, kama sa'ada ala insya'i maktabatil Khalidiyah fi Qudus. Sebagaimana yang beliau lakukan di dalam membangun
percetakan Khalidiyah atau perpustakaan Khalidiyah di daerah Al-Quds ini di Persia di Palestina ya. Tahallaqat haula Syekh Tahir tabaqatu min lidatihi syuyukh Dimashq. Kita artikan. Membuat halaqah tahallaqat haula Syekh Tahir tabaqatun min lidatihi lidatun cucu kayaknya. Nah, min lidati syuyukh Dimashq, dan syekh-syekh yang sebaya dengan beliau itu membuat sebuah halaqah bersama Syekh Tahir. Wah, belajar bareng berarti. Wal ulama wan nabihun nabih yang hebat-hebat, yang luhur, yang cerdik-cerdik, mu'tarifina bi fadli wa ilmi, yang mereka terkenal dengan kehebatannya, keilmuannya. Wa kana min haula, di antara para ulama-ulama yang senantiasa berkumpul dengan Syekh Tahir ini adalah Syekh Jamaluddin Al-Qasami, Syekh Abdul Razak Al-Baitar, Syekh Salim Al-Bukhari, wal tahaqqa bihaula'i syuyukh syabab an-nawabighi amsal ya nabighun pertebaran lebih yang lain. Beliau juga bertemu dengan orang-orang syekh yang muda namun terkemuka di kalangannya tersendiri. Syekh Rafiq Al-Azam Muhammad Kurdi Ali, Muhibbuddin Al-Khatib Muhammad Sa'id Al-Bani, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Tsumma annahu intaqala ila al-Qairah, dan beliau pindah ke negeri Mesir tahun 1325. Tsumma ada ila Dimashq, balik lagi ke Damaskus. Setelah tinggal di sana berapa ini? 5 ditambah 8. 13 tahun ya. Fakana min a'dha'i majma'il ilmil arabi, beliau termasuk bagian dari akademisi Arab. Wa uyina mudiran lidali kutubid dhahirah, dan ditugaskan menjadi direktur percetakan dari kutub dhahirah. Wa tufiya ba'da 3 asyhuri am, dan beliau pun akhirnya meninggal setelah melewati masa 3 bulan di tahun yang sama, di tahun 1338. Qala tilmidhu Syekh Sa'id Al-Bani, Syekh Sa'id Al-Bani muridnya berkata, kana yad'u mariqina ila tadayyun walakin bid-din alladhi tarakna alaihi syari'u wa naja alaihi salaful ummati salih wa yatahashil jumudu wat taqlidul a'ma wa yarfudu kullama alsaqa bid-dini minal haraji wat tanattu'u wal khushu wal bud'u minal jarhi wat tanattu'i wal khashwi wal bad'i mimma la yaltaimu ma'al islamiyati samhah yad'u ila al-akhdhi bin nafi min at-tamaddun al-hadith madiyan kana aw adabiyan wa nabadha adh-dharr min. Diceritakan dari murid beliau Syekh Sa'id Al-Bani bahwa Syekh Tahir ini mengajak marik itu artinya orang-orang yang tersesat untuk kembali beragama gitu. Walakin biddin ladzi tarakna alaihi syari'u sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk kembali ke agama yang sudah memang menjadi warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh salaful ummah yang soleh. Nah, kemudian tahasya, menjauhkan diri dari
kejumutan, ya, kebekuan di dalam berpikir. Ya, gitu. Kebekuan, wat taklid, dan ngikut tapi taklid buta, maksudnya jadi nggak ngasal ngikut gitu loh. Nah, Syekh Sa'id ini menjelaskan bahwa Syekh Thahir ini adalah seorang dai yang ngajak orang-orang tersesat untuk kembali kepada agamanya. Agama yang apa? Agama yang memang seperti yang diajarkan Nabi kita, yang sudah diikuti oleh para ulama-ulama salaf. Dan beliau juga wa tahasa. Tadi apa artinya ya Allah tahasa? Dan beliau menjauhkan diri dari jumud, kebekuan dalam berpikir, nggak saklek gitu loh, dan nggak sembarangan ngikut, wat taqlidil a'ma, dan tidak ngasal ngikut. Wa yarfudhu kullama alsaqa biddin, dan beliau mencoba untuk mengkanter, ya, mengkanter setiap apa saja, ya, setiap apa saja alsaqa yang dikaitkan, oke, dengan agama, oke, dilekatkan dengan agama dari hal-hal semisal kharaja. Ya betul ya. Dan beliau berusaha untuk menolak betul segala sesuatu, tindakan-tindakan yang dikaitkan dengan agama yang itu ternyata berdosa. Misalnya, oh enggak apa-apa nikah sesama, misalnya begitu. Mana dalilnya? Begitu. Beliau mencoba untuk menolak gerakan-gerakan tersebut. Terus tanattu', apa tanattu'? Tanattu' memfasih-fasihkan bicara, mulut halus doang, kayak gitu. Haswi. Haswi artinya pengisi bahan sesuatu. Kalimat sisipan. Orang rendahan, ya. Pokoknya menjadikan agama yang dibawa Nabi Muhammad itu mulia dan benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Wal bad'i, dan hal-hal yang baru dijauhkan, menolak hal-hal yang baru begitu. Mimma la yalta'imu ma'al islamiyatis samha, yang ilta'ama, ya, ilta'ama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilta'ama. La yalta'imu ma'al Islam, yang mana semua hal tersebut tidak sesuai dengan agama Islam yang baik, agama Islam yang damai, agama Islam yang murah hati, ya begitu. Jadi yang pertama, beliau mencoba untuk mengajak orang-orang yang tersesat kepada agama Islam. Kemudian beliau juga mencegah, tidak membatasi diri. Jadi beliau tidak taklid buta ngikut seakan-akan nggak ada ilmunya. Tapi ketika beliau mengikuti tentang sebuah ajaran, itu ada dalilnya. Beliau juga mengkanter setiap segala hal yang dikaitkan dengan agama, dari hal-hal yang itu kaitannya dengan dosa, kemudian tentang khaswi, tentang hal-hal yang baru, yang itu sebenarnya semua hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang damai. Yad'u ilal akhdi bin nafi'i minat tamaddunil hadis. Beliau juga mengambil manfaat dari tamaddun, hal-hal yang modern, urbanisasi, madian kana au adabian wa nabadha dharu. Nah, jadi beliau juga mengambil manfaat, ya teman-teman semua, dari hal-hal yang positif, dari hal-hal yang baru. Misalnya mobil, ya kalau memang perlu pakai mobil, ya udah kita buat mobil misalnya. Dan membuang segala hal yang membahayakan untuk agamanya. Wa qala anhu aidan, dan
Syekh Said menjelaskan tentang gurunya sekali lagi di bukunya Jama'a Bainal Ma'quli wal Mangqul. Syekh Thohir ini juga kalau menjelaskan tentang sesuatu ya ada dalil nalarnya, ada dalil agamanya. Wa mazajal qadimu bil hadis, mencampur ya, mazaja itu kalau nggak salah. Mencampurkan perkara-perkara yang lama dengan yang baru. Akhadha min kulli ilmin lubabuhu. Dan beliau mencoba untuk mengambil intisari dari semua ilmu. Wa nabadha lafadhati. Kata yang diucapkan berarti maksudnya adalah manabadha, mengambil manfaat. Nabadha. Nubzatun berarti coba apa artinya nubzatun? Bagian artikel. Wa nabadha, dan beliau lafadhati fakunta tajidu minhu, kamu akan menemukan Syekh Thohir adalah al-alimuddin, orang yang alim, ngerti agama, modern, warriyadhi, ahli matematika, wa tabi'i, ahli alam, wa siyasati, ahli politik, wal adibi, ahli sastra, al mu'arrikhi, wal athari, wal ijtima'i, wal akhlaqi, al katibi, asyari', fakana indahu min kulli ilmin khabarun. Dan Syekh Thohir ini terkenal setiap ilmu yang beliau kuasai itu memiliki dasar. Fawa dairatul ma'arif, menjadi sumber ilmu pengetahuan, wa miftahul ulum, kunci ilmu, wa kusyaful mustalahatil funun, dan memiliki pengetahuan di dalam menyingkap, menjelaskan istilah-istilah modern dalam setiap bidang keilmuan. Wa qamusul alam, dan menjadi kamus dunia. Wah gitu ya. Allaf aktsaru min 20 kitaban wa risalatan minha. Di antaranya beliau juga menyusun hampir 20 kitab beserta risalah artikel. Yang pertama Al-Jawahir Al-Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah, buku yang kita baca sekarang. Tambihul Adhkiya, peringatan bagi orang-orang cerdas, fi qisasil anbiya, yang menjelaskan dalam kisah-kisah Nabi. At-Tibyanu li ba'di mabakhithi muta'alliqati bil Quran, penjelasan yang menjelaskan tentang penelitian yang berhubungan dengan Al-Quran. Taujihu nadhari ila ilmil athar, fokus penelitian di dalam ilmu athar hadis. Tafsirul Kabir arba'atu majallat mahfudun fi maktabati dhahirah. Tafsir ini tafsir Al-Kabir. Wa ghairuha minal mu'allafatin nafiyah, dan buku-buku lainnya yang bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini ya Allah, begitu banyak yang sekian banyak buku yang kita baca itu, dan ulama-ulama ini betul-betul perhatian kepada ilmu agama begitu. Bermanfaat betul hidup-hidup mereka ini dalam menyebarluaskan ilmu agama. Masya Allah. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif, pendahuluan dari Syekh Thohir. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salawat untuk Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya semua. Wa ba'du fa hadhihi risalatun mustamilatun 'alal masailil muhimmah. Risalah ini kan bisa dibilang surat ya. Sama kayak suratnya Imam Ghazali kepada muridnya itu. Surat pamflet karangan. Tesis, disertasi. Oh gitu. Ini berisi tentang alal masail muhimmah, masalah-masalah penting fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ya ilmu yang menyangkut menjelaskan tentang tauhid ya, tentang keesaan Allah. Qaribatul ma'khadhi lil afham, yang insyaallah akan mudah di dalam memahaminya. Ja'altuha ala tariqi soal wal jawab, dan aku menggunakan pola penulisannya dengan soal jawab, ada tanya jawab di situ. Tasahaltu fi ibaratiha tashilan lit-tullab, dan
Aku mencoba betul untuk memberikan kemudahan di dalam menjelaskan ungkapan kata-katanya agar santrinya gampang dalam memahami. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman sekalian, kaitannya dengan kontennya nih seperti ini nih. Ada soal, ada jawab. Ma ma'na aqidatul islamiyah? Ma ma'na aqidatil islamiyah? Apa yang dimaksud dengan aqidah islamiyah? Al-aqidatul islamiyatu hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul islam ay yajzimuna bisihhatiha. Yang dimaksud dengan akidah islamiyah itu adalah perkara-perkara yang diyakini oleh orang Islam. Alladzi ay yujzimuna jazama. Yang dituntut, ya, yang dituntut untuk orang Islam itu untuk mengakuinya, kebenarannya. Misalnya Tuhan satu, ya berarti kalau dia orang Islam maka orang Islam wajib mengakui bahwa memang Tuhan itu satu. Ala kulli hal itu seperti itu, ikhwan. Tentu buku ini cukup bermanfaat sekali. Ada 90 ada 12 halaman yang sudah kita lewati. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan terus cari buku-buku yang lainnya. Polanya kita belajar tuh kayak belajar nyantai ya, sedapatnya itu. Pindah buku ini. Tapi memang buku ini buku-buku dasar yang sangat bermanfaat untuk kita, ikhwas semuanya. Maka jenengan ya manfaatkan betul masa hidup ini untuk mendalami agama. Saya kalau ngafal Quran terus ya bagus, tapi kapan saya akan membaca buku-buku ini biar kami faham dengan agama yang kami pahami. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.